Hai Sobat Duta Balap semua, welcome back to my channel. Ducati memberikan motor Desmosedici GP25 kepada 3 pembalapnya, yakni Marc Marquez, Francesco Bagnaia, dan Fabio Di Giannantonio. Di Giannantonio menjadi satu-satunya rider satelit Ducati yang mendapat kuda besi spek pabrikan. Spek motor Di Gia sama dengan yang dipakai Marquez dan Bagnaia selaku rider tim pabrikan, Ducati Lenovo. Merasakan langsung performa GP25, rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu menilai motor itu tak dibuat secara khusus sesuai keinginan Marquez. Faktanya, menurut Di Gia, GP25 ialah motor yang dibuat sesuai kebutuhan para rider. Sejauh yang saya tahu, motornya sama saja. Namun, Anda harus bertanya kepada Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse, Red, ucap Di Gia dilansir Motosan. Di Gia justru menilai GP25 justru telah dikembangkan oleh Bagnaia, yang sudah menjadi bagian Ducati selama 6 musim sejak 2019 silam. Lagi pula ini merupakan motor yang telah dikembangkan selama beberapa tahun oleh Pecco Bagnaia, sambung Di Gia. Sementara itu, Marquez merupakan rider yang baru debut dengan Ducati di MotoGP 2025. Meski begitu, rider asal Spanyol itu langsung memperlihatkan performa gemilang. Marquez untuk sementara memimpin klasemen MotoGP 2025 dengan perolehan 171 poin. Di Gia pun menilai pencapaian Marquez merupakan bakat alami dari rider berjuluk The Baby Alien itu. Marc Marquez baru saja memulai dengan tim pabrikan Ducati. Jadi, saya rasa tidak benar GP25 direvolusi dan kami harus mengendarai seperti Marc. Dia melaju dengan sangat baik karena dia adalah rider dengan talenta luar biasa, tandasnya. Adapun Bagnaia, yang juga menunggangi GP25 sedang mengalami salah satu momen terburuk dalam karirnya. Pecco harus rela berada dalam bayang-bayang Marquez. Nah Sobat Duta Balap semua, keinginan Jorge Martin keluar dari tim Aprilia Racing membuat bos Dorna Sports Carmelo Ezpeleta geram bukan main. Bos Dorna Sports tersebut geram lantaran rengekan Jorge Martin tersebut menambah sejumlah daftar masalah ke MotoGP. Padahal Carmelo Ezpeleta baru sebentar bernapas lega setelah berbagai permasalahan mulai kebangkrutan KTM hingga proses akuisisi oleh Liberty Media. Melansir GP1.com, yang tidak disukai Ezpeleta adalah soal keseimbangan bursa rider yang akan goyah dengan pergerakan Martin. Dipastikan akan ada efek domino akibat hengkangnya juara MotoGP 2024 tersebut terhadap bursa rider musim 2026. Selain itu, aksi Martin yang berpotensi merugikan Aprilia juga memberikan iklim serta contoh kurang bagus soal kontrak. Apalagi kabarnya pihak Martin dan Aprilia sudah menyerahkan masalah ini ke pengacara masing-masing, sehingga dipastikan akan ada sengketa hukum nantinya. Untuk sekarang ini, situasi sudah terlanjur memanas meski kedua belah pihak masih bungkam dan belum membuka statement apapun di depan media. Langkah hukum yang nanti mungkin diambil Aprilia dipastikan bukan lagi berusaha untuk mempertahankan rider kelahiran Madrid tersebut. Di MotoGP ada rahasia umum bahwa pabrikan tidak akan pernah memaksa seorang rider untuk balapan, lantaran akan merugikan jika dibela rider yang sudah tidak niat balapan bersama mereka. Namun di sini langkah hukum dibuat untuk mengatasi kerugian yang ditimbulkan akibat masalah kontrak tersebut. Karena dipastikan juga Aprilia telah mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk mendapatkan jasa Martin. Setelah masalah hukum, pabrikan Italia itu dipastikan juga akan bergerak langsung untuk mencari rider lain di MotoGP 2026. Sayangnya beberapa nama top sudah mengikat kontrak untuk 2026, sehingga pilihan Massimo Rivola selaku bos Aprilia tak banyak lagi. Di sisi lain, tim resmi Ducati menyelesaikan MotoGP Prancis dengan sensasi yang sangat berbeda. Dalam balapan yang benar-benar gila, dengan strategi dan penalti karena datanya hujan dan prosedur start baru, yang akhirnya menobatkan Johann Zarco sebagai pemenang, kedua rider pabrikan Borgo Panigale finish di posisi yang sangat berbeda. Di satu sisi, Marc Marquez tidak ingin mengambil risiko dalam kondisi yang rumit dan melawan kecepatan yang dipertahankan oleh sang pemenang. Ia puas dengan posisi kedua. Di sisi lain, Francesco Bagnaia memiliki strategi untuk menjadi pemenang, tetapi balapannya gagal di tikungan 3 lap awal saat ia terjatuh karena sentuhan dari Enea Bastianini. Dengan demikian, dia menutup akhir pekan pertamanya di kelas utama dengan 2-0 sejak format sprint diperkenalkan.
Pecco masih kurang merasa nyaman dengan Desmosedici GP25 yang membuatnya tidak nyaman dan tidak menemukan apa yang dia temukan hingga 2024. Dalam analisis pasca Grand Prix yang biasa diunggah di akun LinkedIn-nya, manajer umum Ducati Corse Gigi Dall'Igna mengomentari apa yang terjadi di sirkuit Bugatti, terutama kekacauan yang terjadi pada hari Minggu. Balapan yang tidak banyak yang bisa dikatakan, dan tentu saja bukan karena tidak memiliki liku-liku yang tak terduga, karena balapan itu benar-benar gila dan diselingi oleh naik turunnya cuaca yang tidak menentu, pergantian motor, dan kecelakaan, terutama di bagian pertama, kata insinyur asal Italia itu. Itu adalah salah satu balapan yang harus Anda tonton daripada mengomentari, balapan yang menceritakan kisahnya sendiri dan kemudian memberikan beberapa pertimbangan dan penilaian yang menarik. Dia mengambil kesempatan untuk memberi selamat kepada Zarco, yang sebelumnya membela Ducati. Balapan di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk naik podium, asalkan Anda membuat keputusan yang tepat pada waktunya, dan bahkan dengan keberuntungan, setelah pertaruhan di tengah kekacauan yang terjadi. Di mana Anda memanfaatkan mengemudi tanpa celah dalam kondisi basah, mengamankan kemenangan yang tak terduga tetapi tentu saja layak. Selamat yang tulus, Johan. Setelah itu, Dall'Igna mulai menganalisis balapan para rider Ducati hari Minggu, dimulai dengan Marquez, yang ia puji karena keunggulannya dan kecerdasannya untuk tidak mengambil risiko. Tak perlu dikatakan lagi, ketika Anda memiliki tanggung jawab dalam hal klasifikasi umum, situasinya menjadi lebih rumit. Itulah mengapa saya menganggap penampilan Mark sebagai balapan yang luar biasa, dilakukan tanpa mengambil risiko yang tidak perlu, tantangan yang sangat sulit yang dikelola seperti seorang juara, dihargai dengan poin yang berharga setelah jatuhnya saingan langsungnya. Itu adalah hari Minggu yang sangat menguntungkan baginya, tidak ada lagi yang bisa dilakukan, tidak hanya mengingat kondisi yang berubah, tetapi juga keterampilan pemenang akhir, yang membuat perbedaan, urainya. Sedangkan untuk Banaya, pria asal Venezia itu menunjukkan kekecewaan atas semua yang terjadi pada hari Minggu. Di sisi lain, ia meminta persatuan di Ducati untuk membantunya membangkitkan kepercayaan diri seperti musim lalu, ketika rider 28 tahun itu memenangkan 11 balapan panjang. Bagi Pecco, kekecewaan besar, terlebih lagi dengan mempertimbangkan strategi yang dipilih, yang pasti akan membuatnya menjadi salah satu yang terdepan seandainya tidak ada kecelakaan yang tidak menguntungkan, yang disebabkan oleh kesalahannya. Akhir pekan yang dimulai dengan harapan besar pada hari Jumat, tetapi kemudian berubah menjadi negatif. Kenyataannya adalah bahwa kita semua harus bekerja sama untuk mengatasi situasi ini dan mengembalikan senyum di wajah Pecco, Dall'Igna berkomentar. Terakhir, manajer balap Borgo Panigale juga mengenang akhir pekan yang fantastis dari Parmin Aldeguer, yang meraih podium pertamanya di sprint dan balapan utama. Saya akhiri dengan merayakan balapan yang luar biasa dari Aldeguer dan podium pertamanya di kelas utama setelah hasil yang sama di sprint pada hari Sabtu. Semoga ini adalah awal dari suksesi yang panjang untuk seorang rookie yang sangat kami percayai. Balapan demi balapan ia mengejutkan kami dengan emosi yang luar biasa, pungkasnya. Nah Sobat Duta Balap semua, sampai juga kita di ujung video ini, like video ini, share di media sosial Sobat Duta Balap semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya, terima kasih sudah menonton.